Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dari Prodi Teknik Informatika. Kami ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Digital tentang penyederhanaan fungsi logika dengan kelompok yang beranggotakan Ade Fadila Suhanto, Muhammad Fahmi Idris, dan Nurwar Arif. Penyederhanaan logika. Penyederhanaan logika itu terdiri dari konversi SOP ke PO ke POS, Karnaugh Maps, Don't Care, Queen, McCluskey. Konversi SOP ke POS. Definisinya, sum of product atau yang kita ketahui sebagai SOP adalah metode mengekspresikan persamaan sebuah ekspresi rangkaian logika sebagai penjumlahan dari suatu fungsi perkalian elemen-elemen hasil perkalian dijumlahkan dalam sebuah SOP. Product of sum atau POS adalah metode untuk mengekspresikan persamaan sebuah ekspresi rangkaian logika yang dikalikan dalam sebuah POS. SOP merupakan komplement dari POS, sehingga POS juga merupakan komplement dari SOP. Nah, sum of product SOP. Penjumlahan dari suatu perkalian simbol SOP yaitu adalah sigma M. Contoh, F sama dengan A aljabar dikali B aljabar dikali C aljabar ditambah A aljabar dikali B dikali C aljabar ditambah A aljabar dikali B dikali C ditambah A dikali B dikali C aljabar ditambah A dikali B dikali C. Atau yang kita tulis dengan F A B C. Dan sama dengan di situ ada sigma yang bernilai 0, 2, 3, 6, dan 7. Nilai angka yang akan disederhanakan adalah angka 1. Dapat dibuktikan dan dilihat pada tabel kebenaran. Contohnya di sini F of PF sama dengan A aljabar dikali B aljabar dikali C aljabar ditambah A aljabar dikali B dikali C aljabar ditambah A aljabar dikali B dikali C ditambah A dikali B dikali C aljabar ditambah A dikali B dikali C. Maka di sini kita dapat masukkan nilai angkanya dari yang rumus di atas. Sama dengan 0, 0, 0 ditambah 101 ditambah 011 ditambah 110 ditambah 111. Dan di sini tuh dihasilkan M0 ditambah M2 ditambah M3 ditambah M6 ditambah M7. Maka sigma M-nya itu 0, 2, 3, 6, 7. Ini adalah contoh dari tabel kebenaran SOP. Ini tentang POS. Sedangkan POS tersendiri dalam menghitung perkalian dari suatu fungsi penjumlahan POS itu disimbolkan dengan P per M. Contohnya itu dia langsung menyederhanakan nilai 0 dan langsung dibuktikan dari rumusnya. Cos F sama dengan A ditambah B ditambah C dikali A ditambah B aljabar ditambah C dikali A ditambah B aljabar ditambah C aljabar dikali A aljabar ditambah B aljabar ditambah C dikali A aljabar ditambah B aljabar ditambah C aljabar. Maka di situ kita masukkan nilai angkanya dari yang contoh tabel kebenaran. Maka di situ didapat
sama dengan M7 ditambah M5 ditambah M4 ditambah M1 ditambah M0. Maka hasil dari P per M, PM-nya itu sama dengan 0,1457. Ini contoh tabel kebenaran dari POS. Susunan persamaan dari tabel kebenaran. Yang pertama itu, pada setiap baris mempunyai hasil 1. Di N itu nilainya positif. Kan setiap dipositifkan setiap variabelnya, maka variabel yang bernilai 1 ditulis sesuai dengan variabelnya. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua itu dilihat dari bentuk standar kanonik SOP dan POS atau POS. SOP itu termnya itu N positif, di OR-nya dikalikan. Contohnya bisa kita lihat sendiri, A dikali B aljabar dikali C ditambah A aljabar dikali B dikali C aljabar. Dan POS-nya itu OR-nya itu dikali, di N-nya ditambah. Contohnya itu A ditambah B aljabar ditambah C dikali A aljabar ditambah B ditambah C aljabar. Maka persamaan yang dihasilkan masih sedikit rumit jika dibuat rangkaian logikanya dan perlu disederhanakan. Ini contoh dari tabelnya. Notasi tabel kebenaran min from M kecil disimbolkan dengan M kecil dan max term disimbolkan dengan M besar. Min term dan max term mudah dipresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Ini adalah contoh tabel dari min term dan max term. Contohnya itu diasumsikan pada 3 variabel X, Y, dan Z pada tabel kebenaran. Karnaugh Map, I-Map. I-Map adalah metode grafik untuk menyederhanakan ekspresi logika atau tabel kebenaran. I-Map juga dapat digunakan dengan banyak variabel masukan, tetapi dalam prakteknya terbatas pada 5-6 variabel saja. Untuk metode Keymap ini, dibutuhkan nilai-nilai tabel kebenaran diletakkan pada keymap. Kotak-kotak pada keymap juga yang berdekatan secara horizontal dan vertikal hanya berbeda satu variabel. Pola dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan harus berbentuk AB-AB. Nilai yang menghasilkan variabel yang sama dengan SOP yang mempunyai pasangan yang saling berkomplement, maka di mana jika terdapat sebuah variabel dengan komplementnya sebagai sum of product atau SOP, maka akan dihilangkan dan disisakan variabel yang tidak bersama komplementnya. Contoh AB aljabar ditambah AB, maka itu hasilnya AB aljabar dan B dihilangkan sehingga tersisa A. Dan ABC ditambah AB aljabar C, maka B aljabar dan B dihilangkan sehingga tersisa AC. Bentuk SOP bisa didapatkan dengan melakukan operasi OR pada semua term N dari kotak yang bernilai 1. Setiap kotak di baris paling atas sehingga berdekatan dengan kotak-kotak pada baris yang paling bawah. Ini contoh penggunaan Carnot Map, bisa kita lihat sendiri. Ini masih sama. Untuk materi selanjutnya tentang penyederhanaan variabel akan dilanjutkan oleh saudara Pamiris. Penyederhanaan variabel. Yang terdiri berpasangan pair, yang kedua quartz atau quartz, yang ketiga octet atau octet. Dan menyederhanakan persamaan dalam bentuk aljabar boolean
harus melakukan identifikasi dengan melingkari pairs, quote, atau octet, sehingga akan lebih mudah untuk menghapuskan variabel mana yang perlu dihapus dan yang tetap digunakan. Yang pertama, menyederhanakan berpasangan atau pairs adalah suatu pasangan nilai angka 1 dalam posisi horizontal atau vertikal. Jika dalam satu peta Carnot terdapat lebih dari satu pasangan, kita dapat memperlakukan operasi OR pada hasil kali yang sudah disederhanakan. Di sini ada contoh penyederhanaan berpasangan. Bisa dilihat sendiri. Proses looping dua kotak yang bernilai angka 1 yang berdekatan dalam kamak atau pasangan atau pairs akan menghilangkan satu variabel yang muncul dalam bentuk normal dan komplemennya. Di sini ada contoh penyederhanaan berpasangan. Yang kedua ada penyederhanaan quotes. Yang pertama adalah kelompok yang terdiri dari 4 buah nilai angka 1 yang tersusun berdampingan dari ujung ke ujung, baik vertikal ataupun horizontal. Dapat berarti juga double pairs. Penjelasannya, proses looping kotak yang bernilai angka 1 berjumlah 4 buah yang berdekatan dalam kamak quartz akan menghilangkan dua variabel yang muncul dalam bentuk normal dan komplemennya. Ini ada contoh penyederhanaan quartz. Yang ketiga ada penyederhanaan octet. Penjelasannya adalah barisan nilai 1 yang berdampingan sebanyak 8 buah dan merupakan variasi baris dan kolam yang berisi lebih dari satu baris dan satu kolam. Contohnya bisa dilihat pada contoh di atas, pelingkupan semua sel yang diwakili A dan apapun nilai B, C, dan selama di area variabel A, semuanya bernilai 1, sehingga persamaan dapat disederhanakan menjadi F sama dengan A saja. Next. Di sini ada beberapa penyederhanaan octet. Don't care merupakan adalah kondisi di mana ada beberapa kombinasi variabel input yang tidak selalu dapat dinyatakan nilai outputnya. Nilai outputnya tersebut dapat bernilai 1 ataupun 0. Disimbolkan dengan X atau D karena dapat dianggap 1 atau 0. Maka don't care berguna dalam penyederhanaan fungsi, di mana don't care dapat dianggap 1 atau 0 sesuai dengan kebutuhan penyederhanaan fungsi. Pada beberapa rancangan rangkaian logika, terdapat kondisi masukan yang nilai keluarnya tidak ditentukan. Tidak peduli dengan nilai keluaran dari beberapa masukan tersebut, tinggi ataupun rendah. Di sini ada contoh don't care. Di sini ada dua contoh don't care. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Fadila. Quine-McCluskey. Metode Quine-McCluskey adalah metode yang menyederhanakan fungsi Boolean
dengan menggabungkan minterm dan maxstream menjadi bentuk prima dalam kurung prim implicans, di mana sebanyak mungkin pengubahan dieliminasi dalam kurung dihilangkan secara maksimal. Algoritma Quine-Mezclowski 1 nyatakan variabel komplement 0 atau sebaliknya 1. 2. Kelompokkan suku-suku berdasarkan jumlah 1. 3. Kombinasikan suku-suku tersebut dengan kelompok lain yang jumlahnya 1 berbeda 1, maka diperoleh bentuk prim yang lebih sederhana. 4. Mencari prim implicans tens yang menjadi calon yang terdapat dalam fungsi sederhana. Dan 5. Memilih prim implicans yang mempunyai jumlah literal paling sedikit. Next. Contoh penyederhanaan Quine-Mezclowski. Diketahui fungsi f dalam kurung a, b, c, d sama dengan e, m, buka kurung 4, 8, 10, 11, 12, 15, tutup kurung ditambah d, buka kurung 9, 14, tutup kurung. Fungsi tersebut berarti out fungsi 1. Minterm 4, 8, 10, 11, 12, 15. 2. Sedangkan output fungsi pada minterm 9, 14 adalah don't cry. Untuk secara kanonikal dari SOP fungsi adalah dengan pengabaikan don't cry. Sama dengan F buka kurung A, B, C, D tutup kurung sama dengan A jabar, B aljabar, C, D ditambah A, B aljabar, C aljabar, D aljabar ditambah A, B aljabar, C, D aljabar ditambah A, B, C aljabar, D ditambah A, B, C aljabar, D aljabar ditambah A, B, C, D. Untuk mengetahui penyederhanaan di atas, gunakan dengan menyusun tabel minterm. Next. Contoh penyederhanaan Quine-Mezclowski, susunan tabel minterm. Bisa Anda lihat di PPT. Contoh penyederhanaan Quine-Mezclowski, setelah susunan tabel minterm sudah dibuatkan, maka langkah selanjutnya adalah mengkelompokkan tabel minterm berdasarkan jumlah 1, jumlah angka 1 yang terdapat di dalam tabel minterm. Bisa Anda lihat. Next. Contoh penyederhanaan Quine-Mezclowski. Langkah selanjutnya 1. Kombinasikan minterm pada grup yang satu dengan grup yang di bawahnya yang mempunyai perbedaan nilai 1 hanya pada 1 digit saja. Digit yang mempunyai perbedaan diisi dengan min. Kemudian kelompokkan lagi berdasarkan jumlah angka satunya selain yang sudah diganti dengan min. 2. Contoh grup 1 di atas kombinasikan dengan grup 2 dan
grup 2 dikombinasikan dengan grup 3, dan begitu juga pada grup 3 dikombinasikan dengan grup 4. Lihat contoh di samping, ada. Next. Contoh penyederhanaan Queen-Match-Kluskey. Langkah berikut. Karena masih bisa untuk dikombinasikan, maka kombinasikan kembali midterm pada grup yang satu dengan grup yang di bawahnya. Pada kasus ini midterm buka kurung 4, 12 tutup kurung, dan midterm 9, 11 tutup kurung, dan midterm 12, 14 tutup kurung sudah tidak dapat digabungkan atau dikombinasikan lagi karena sudah tidak ada kombinasinya yang beda. Angka satunya hanya satu adalah buka kurung 8 kurung buka 11 tutup kurung buka 14, 15, 10, 14, 11, 15 tutup kurung. Untuk midterm buka kurung 8, 9, 10, 11 sama dengan 8, 10, 9, 11, dan untuk midterm 10, 11, 14, 15 sama dengan buka kurung 10, 14, 11, 15 tutup kurung. Next. Ini contoh list midterm 3. Next. Contoh penyederhanaan Queen-Match-Kluskey. Untuk memudahkan, maka susunlah tabel midterm kembali agar lebih mudah dilihat. Midterm 9, 11. Sudah ada midterm buka kurung 8, 9, 10, 11 tutup kurung. Midterm buka kurung 12, 14 tutup kurung. Sudah ada di midterm dalam kurung 8, 10, 12, 14. Bisa Anda lihat midterm penyederhanaan. Contoh penyederhanaan Queen-Match-Kluskey. Dan setelah itu, maka tabel midterm sudah tidak dapat dikombinasikan lagi. Dan ini adalah yang disebut dengan prime implicans. Prime implicans adalah bentuk midterm yang paling sederhana dan sudah dipastikan tidak dapat dikombinasikan dengan midterm lainnya. Berikut adalah tabel prime implicans. Bisa Anda lihat di bawah contohnya. Contoh penyederhanaan Queen-Match-Kluskey. Langkah selanjutnya. Dari prime implicans yang ada, maka harus dicari essentials prime implicans. 1. Pada pasang midterm yang ada terlihat midterm 4 pada PI1 dalam kurung 4, 12 dan midterm 15 pada P14 dalam kurung 10, 14, 11, 15 tidak ada yang diwakilkan pada P1 term lainnya, sehingga P I1 dan P14 dapat
digunakan sebagai esentians PI. 2. Meterm 9 pada P12 adalah don't care. Sebaliknya, tidak usah dipilih untuk menentukan esensial PI, mengingatkan sudah tercukupinya E, P dari PI1 dengan P14. Pada kasus lainnya, jika diperlukan term don't care boleh digunakan. Lihat contoh di bawah. Next. Queen penyederhanaan McCluskey. Menentukan pasangan yang terwakili oleh term dalam kurung 10, 11, tutup kurung yang ada di P14. Sedangkan term dalam kurung 12 pada P13 dapat diwakili oleh term dalam kurung 12 yang ada PI1. Untuk term dalam kurung 14 di P13 diabaikan saja karena term 14 adalah don't care. Tetapi pada kasus lain don't care ini dapat digunakan. Menentukan bagian yang tidak dapat diwakili oleh EP. 1. Karena adalah bagian P12 dan P13 yang dapat diwakili oleh EP dan juga ada bagian yang tidak dapat diwakili di P12 dan P13 oleh EP manapun memiliki kesamaan, yaitu term 8 yang terdapat baik di P12 atau P13, maka dapat dipilih salah satunya saja. 2. Pada kasus ini, term 9 pada P12 diabaikan saja, karena term 9 adalah don't care. Next. Ini contoh pemilihan subset yang mewakili sebuah midrange fungsi boolean. Contoh penyederhanaan Quine-McCluskey. Langkah selanjutnya adalah penyelesaian penyederhanaan Quine-McCluskey. Bisa Anda lihat. Dari table trends diterjemahkan PI1, PI2, PI3, dan PI14 sebagai berikut. Next. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.